Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Dan di video kali ini saya mau menjelaskan tentang apa sih usaha atau bisnis impian saya. Tapi sebelumnya saya mau menjelaskan sedikit tentang pengusaha itu sendiri. Pengusaha adalah orang yang menjalankan suatu bisnis yang bertujuan agar mendapatkan keuntungan, tapi dia juga berani mengambil resiko jika suatu saat nanti usahanya atau bisnisnya itu mengalami kegagalan di tengah jalan. Lalu apa sih yang harus kita lakukan sebelum kita memulai bisnis? Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mempunyai niat dulu. Kita niat bahwa kita akan membangun suatu usaha. Terus setelah itu kita mempunyai keyakinan bahwa usaha kita pasti akan berkembang, usaha kita pasti akan berjalan, usaha kita pasti akan sukses. Dan selanjutnya adalah mindset atau pemikiran yang positif, karena sebagai seorang pengusaha kita harus punyai mindset atau pemikiran yang positif, karena itu akan sangat berpengaruh dengan usaha yang kita jalankan. Jika kita berpikiran negatif, jika kita selalu berpikiran pesimis akan usaha kita, maka itu juga yang akan terjadi pada usaha kita. Contoh kecil dari mindset adalah misalnya kita mau berangkat sekolah, lalu kita berpikir gimana ya caranya biar kita cepat sampai sekolah. Pastinya ada banyak cara dong buat kita cepat sampai ke sekolah. Mungkin dengan naik motor, naik angkot, atau naik bis. Dengan begitu kita akan cepat sampai ke sekolah. Lalu tiba-tiba kita merubah mindset kita, merubah pola pikir kita. Kita merubah pola pikir kita bahwa gak apa-apa lah, nanti telat ke sekolah juga, yang penting kita sampai ke sekolah. Lalu apa yang kita lakukan? Kita berjalan kaki, lalu apa yang kita dapat? Kita akan telat atau terlambat masuk sekolah. Itulah sedikit contoh tentang mindset yang positif atau pola pikir yang positif. Karena sebagai pengusaha kita harus punya mindset yang positif, mindset yang baik, mindset yang bisa mengubah kita bahwa usaha kita pasti akan berkembang suatu hari nanti. Lalu usaha atau bisnis impian saya adalah saya ingin terjun ke bidang kuliner. Saya ingin terjun di bidang kuliner, membuat usaha makanan dengan packaging yang menarik menggunakan rice bag. Lalu apa sih nama usaha saya? Nama usaha saya ya, karena jenis usaha saya adalah usaha kuliner dan target market saya juga anak-anak muda, anak-anak milenial. Jadi saya harus mempunyai atau memikirkan lokasi yang strategis untuk tempat saya membuka usaha, karena target market saya anak-anak muda, anak-anak milenial, anak-anak sekolah, mahasiswa, karyawan kantor, dan lain sebagainya. Jadi saya harus membuka usaha saya di lokasi yang mungkin dekat sekolah, dekat kampus, dekat kantor, atau di tempat-tempat yang ramai yang banyak dilalui oleh anak-anak muda. Oke, yang selanjutnya adalah struktur organisasi. Dalam menjalankan suatu bisnis tentu harus ada struktur organisasi, seperti siapa yang memegang bagian manajemen keuangan, siapa yang bagian pemasaran, siapa yang bagian packaging, dan lain sebagainya, dan bagian-bagian lainnya, agar usaha atau bisnis yang kita jalankan nanti bisa terbangun atau tersusun dengan rapi dan baik dari segi pemasukan ataupun pengeluaran, bahkan sampai proses penjualan. Karena usaha saya di bidang kuliner, pasti saya membutuhkan koki atau orang yang bisa memasak, menyediakan berbagai menu yang saya tawarkan. Lalu selanjutnya adalah visi atau misi dalam usaha saya.
Tapi sebelumnya saya mau menjelaskan tentang apa sih visi itu. Visi adalah tujuan apa yang akan kita capai dengan adanya bisnis yang kita jalani. Seperti tujuan saya membangun bisnis atau menjalankan bisnis, salah satunya adalah agar bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain atau orang-orang di sekitar saya. Dan tujuan yang utamanya pasti ingin membahagiakan orang tua, membahagiakan keluarga, dan juga membahagiakan orang-orang di sekitar dengan membuka lapangan pekerjaan tersebut. Setelah kita mempunyai visi, selanjutnya adalah misi. Misi adalah langkah atau tahapan yang harus dilalui dalam sebuah bisnis. Dan misi ini adalah penjabaran dari visi atau tujuan yang sudah kita buat sebelumnya. Dan misi dari bisnis saya adalah dengan membuka cabang kuliner di beberapa tempat yang tentunya bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Selanjutnya kita harus mencari tahu SWOT analisis. SWOT analisis itu terdiri dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities atau peluang, dan threat atau ancaman. Dalam menjalankan suatu bisnis, kita harus mencari tahu SWOT analisis dulu. Yang pertama adalah strength atau kekuatan dari produk atau bisnis yang kita jalankan. Dalam membangun suatu bisnis, tentunya kita harus tahu kekuatan dari produk atau bisnis yang kita jalankan. Terus SDM atau karyawan yang kita miliki juga baik, agar bisnis atau usaha yang saya jalani bisa berkembang sesuai dengan tujuan, visi, dan misi saya. Lalu yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Selain kekuatan, saya juga harus tahu kelemahan dari bisnis atau usaha saya yang mungkin dari segi packaging atau varian menu yang kurang menarik, bahkan kurang banyak. Jadi setelah saya tahu kelemahan dari produk saya, maka saya akan bisa memperbaikinya agar usaha saya bisa berkembang. Dan selanjutnya adalah opportunities atau peluang. Setelah kita tahu tentang kekuatan bisnis kita dan kelemahan dalam bisnis kita, yang selanjutnya adalah peluang. Kalau peluang dalam usaha saya, tentunya banyak anak muda yang sudah familiar atau sudah tahu tentang makanan rice box atau restoran. Jadi akan membuat usaha saya diminati banyak orang, terutama anak-anak muda, mahasiswa yang memang sudah familiar dengan makanan rice box. Lalu setelah kita mempunyai peluang, kita menganalisis tentang threat atau ancaman. Threat atau ancaman bagi usaha atau bisnis yang akan saya jalankan. Ancamannya apa sih? Salah satunya pasti pesaing banyak dong. Karena sekarang rumah makan menyediakan menu-menu yang bervariatif, menu-menu yang banyak, menu-menu yang memang anak-anak muda zaman sekarang banyak menyukainya. Tapi sebagai seorang pengusaha, saya dituntut untuk selalu berinovasi atau berkreasi dengan masakan. Mungkin bisa dengan memunculkan menu-menu baru agar konsumen tidak bosan. Pokoknya sebisa mungkin saya bersaing, tapi dengan persaingan yang baik. Yang selanjutnya adalah informasikan pesaing dalam lingkungan bisnis. Setiap usaha atau bisnis pasti mempunyai pesaing, tapi bagaimana cara kita menghadapi pesaing? Apakah membiarkan si pesaing itu terus berkembang usahanya sehingga kita hanya menjadi penonton, lalu usaha kita gagal? Tentunya tidak. Saya harus tetap mencari tahu tentang pesaing-pesaing dalam bisnis saya. Misalnya, mereka mengeluarkan menu baru atau packaging mereka ternyata lebih menarik dan lebih bagus daripada usaha saya. Maka saya juga harus berinovasi, berkreasi, dan selalu mencoba hal-hal baru, baik dari segi packaging maupun dari segi menu yang saya tawarkan.
agar bisa menarik konsumen dan mempertahankan pelanggan. Selain itu, saya juga harus menerima kritikan-kritikan atau saran dari konsumen yang akhirnya bisa membuat bisnis atau usaha saya berkembang. Selanjutnya adalah bargaining power of supplier. Menentukan siapa supplier bahan-bahan untuk usaha atau bisnis saya. Contohnya, usaha kuliner saya berarti saya membutuhkan supplier untuk menyuplai beras, bahan-bahan makanan, sayuran, dan juga supplier untuk resep saya. Dan saya juga tidak boleh hanya mempunyai satu supplier, minimal 2 atau 3 supplier. Tujuannya untuk apa? Supaya saya bisa membandingkan harga dan kualitas dari supplier 1, 2, dan supplier 3. Jika di supplier pertama saya harganya memang murah, tapi kualitasnya kurang baik, maka saya tidak akan mengambil barang-barang dari supplier pertama, lalu saya pindah ke supplier kedua dan supplier ketiga agar mendapatkan barang-barang atau bahan-bahan makanan yang harganya terjangkau tapi juga kualitasnya baik. Selanjutnya, hambatan bagi produk pengganti. Kita harus punya pengganti bahan baku sebelumnya. Misalnya dalam usaha kuliner saya menjual menu makanan rendang, tapi saya kehabisan stok daging sapi untuk membuat rendang. Lalu apa yang harus saya lakukan? Saya harus bisa mengganti bahan baku daging rendang tadi dengan daging lainnya, contohnya seperti daging ayam. Kita bisa memasaknya daging ayam dengan bumbu rendang yang seperti biasa, hanya saja saya mengganti daging sapi menjadi daging ayam. Dan secara tidak langsung kita sudah membuat perubahan atas menu yang saya tawarkan, yang biasanya rendang itu berupa daging sapi, lalu saya ganti rendang menjadi daging ayam. Ini yang selanjutnya adalah tingkat persaingan dengan kompetitor. Pasti di luar sana juga banyak yang menjual rice box, dan gimana caranya usaha saya tidak kalah saing dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Pastinya dengan menciptakan menu-menu yang baru, membuka cabang-cabang di tempat baru, dan semakin memperbaiki usaha saya, baik-baik dari packaging ataupun dari pelayanannya itu sendiri. Yang selanjutnya adalah bagaimana cara menjalankan bisnis atau langkah-langkah apa saja yang harus saya lakukan dalam menjalankan bisnis saya agar bisa berkembang. Setelah merencanakan apa usaha kita, merencanakan di mana lokasi yang strategis, merencanakan target market, membuat visi misi, dan juga menganalisis SWOT dalam usaha atau bisnis yang akan kita jalani. Langkah selanjutnya adalah bagaimana cara kita menjalankan bisnis atau usaha tersebut. Langkah awalnya seperti apa dan langkah-langkah berikutnya. Kita merencanakan suatu usaha atau bisnis, pasti kita sudah berangan-angan tentang usaha tersebut. Misalnya, saya mau terjun ke usaha kuliner, berarti saya sudah tahu nanti marketingnya seperti apa, packagingnya seperti apa, menu-menu yang saya tawarkan seperti apa, dan lain sebagainya. Kalau usaha saya sendiri, saya harus punya karyawan yang bisa masak enak biar usaha kuliner saya berjalan dengan baik dan semakin berkembang. Setelah itu, marketing yang saya gunakan untuk awal promosi, mungkin saya akan menggunakan internet marketing. Saya sendiri berencana menjual makanan saya lewat GoFood
atau karena belum ada modal untuk membuka rumah makan. Dengan membuka rumah makan pasti kita harus punya modal yang besar, terus SDM atau karyawan juga harus banyak. Jadi itu perlu difikirkan sebelum saya membuka rumah makan. Dan langkah awal saya adalah saya ingin menggunakan internet marketing sebelum saya membuka rumah makan. Dengan menggunakan internet marketing terlebih dahulu, nantinya akan memudahkan konsumen untuk mengenal produk atau makanan apa yang saya jual. Setelah banyak yang tahu tentang produk atau makanan yang saya jual, maka usaha saya akan semakin dikenal banyak orang, atau konsumen juga semakin banyak, bahkan mempunyai pelanggan. Saat saya membuka rumah makan nanti, saya tidak harus pusing atau memikirkan bagaimana cara mencari konsumen, karena mereka sendiri yang akan datang. Usaha saya itu masuk ke dalam Blue Ocean strategi atau Red Ocean strategi. Usaha saya sendiri masuk ke dalam Red Ocean strategi karena di luar sana pasti banyak yang sudah menjual rice box dengan menu-menu yang menarik juga pastinya. Walaupun usaha saya termasuk Red Ocean strategi, tapi saya harus terus berkreasi baik dalam menu ataupun komponen-komponen lainnya supaya usaha saya terus berkembang. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.